Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Hidup di alam dunia ini hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa makrifat atau mengenal akan Allah. Orang yang tidak mampu mengenal akan rahasia dirinya, maka dipastikan dia juga tidak akan pernah mampu mengenal Allah yang sebenar-benarnya, yang telah lenyap menjadi akan rahasia diri kita ini. Maka ketika itulah seorang hamba yang tidak mengenal akan sejati dirinya, tiada lain adalah Allah Azza wa Jalla, maka dialah yang dikatakan namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu, Bapak Ibu, bersusunnya dua kejahilan itu pada dirinya. Dua kejahilan yang bersusun pada dirinya itu, yang pertama adalah jahil terhadap dirinya, dan yang kedua jahil terhadap Tuhannya. Jahil terhadap dirinya itu maksudnya dia tidak mengenal akan asal usul dirinya. Sehingga Allah mengatakan orang yang tidak mengenal dan memahami akan asal usul dirinya, itulah sebenarnya orang yang buta itu. Makanya Allah katakan, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka butalah di akhirat. Wa adallun sabila, dan ialah termasuk orang yang tersesat. Orang yang dikatakan buta oleh Allah, Bapak Ibu, bukanlah buta mata zahir yang ada di kepala, akan tetapi butanya mata hati yang ada di dalam dada. Inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Orang yang buta mata hati di dalam dadanya, itulah yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau kita tilik lagi ke dalam, Bapak Ibu, jikalau Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, buta mata hati itu maksudnya buta yang bagaimana, Bapak Ibu? Butanya mata hati yang sebenarnya itu yang dikatakan Allah, siapa yang tak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu di dunianya, maka di akhiratnya pun juga dia tidak mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud di luar dirinya.
wa adallun sabila, dan dialah orang yang tersesat dan tempatnya neraka itu. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, disebabkan dia tidak mengenal diri, disitulah dikatakan telah bersusun dua kebodohan, dua kejahilan itu pada dirinya itu. Kalau Allah sudah mengatakan mereka itu adalah orang yang buta, orang yang tersesat, maka tentunya dia tidak akan pernah tahu bagaimana memulangkan akan rahasia diri ini kepada Allah. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku, kata Allah, karena aku ini adalah hakikat segala sesuatu. Aku inilah hakikat akan sekalian alam. Aku ini adalah hakikat rahasia sekalian diri. Namun dia tidak mengenal aku di waktu hidupnya. Dia tidak pernah mengenal aku di alam syahada itu. Kemudian dia datang dan kembali kepada aku dalam keadaan dosa. Dalam keadaan dia tidak bermakrifat kepada aku, kata Allah. Fa innalahu jahannama. Maka aku lemparkan dia itu ke dalam neraka. Kalau Allah lemparkan mereka itu ke dalam neraka, disebabkan mereka tidak mengenal akan Allah dan Rohnya itu, maka keadaan mereka, kata Tuhan, la yamutu biha wa la yahya. Mereka di dalamnya tidak hidup, dan mereka di dalamnya juga tidak pernah mati. Supaya mereka merasakan azab yang berkekalan di dalam hidup itu. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang kembali menghadap aku, dia telah mengenal aku di waktu hidupnya. Kemudian dia datang kepada aku sebagai Rohnya. Kemudian dia benar-benar yakin dan beriman kepada aku. Tidak ragu dia dengan kemampuan aku, tidak ragu dia dengan kebesaran aku, serta janji aku, kata Allah. Lalu dia tetap istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjukku sampai habisnya usia umurnya. Faulaika lahum darajatul ula. Maka aku angkat derajatnya, aku tinggikan makomnya, kata Allah. Kalau Allah angkat derajatnya dan Allah tinggikan makomnya, itu artinya bahwa dirinya itu Allah jadikan sebagai wali dan kekasihnya. Maka bukti seseorang itu diangkat Allah dirinya menjadi wali dan kekasih Allah. Apa kata Allah? Inna awliya Allah minal muttaqin. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu, Bapak Ibu, adalah orang yang mana hati dan jiwanya itu telah jinak dan patuh, sami'na wa ata'na, berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah. Maka wali yang takwa itu, mereka lah orang-orang yang berada pada makom yang aman. Makanya dikatakan Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya wali-wali aku, yang mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, dia tetap selalu istiqomah, memandang dan mengesahkan aku dari setiap waktu, dari setiap menit dan detik perjalanan hidupnya. Dia mampu memandang aku dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Karena akulah yang wujud pada segala yang ada dan segala yang ada. Itulah bentuk nyatanya akan kezuhiran diriku. Akan tetapi kesempurnaan nyatanya akan kezuhiran diriku itu nyata pada insan, pada dirimu, kata Allah. Maka mereka lah orang-orang yang selamat itu. Mereka lah orang-orang
yang Allah tinggikan makamnya untuk menjadi wali dan kekasihnya. Sehingga ia benar-benar Bapak Ibu tahu dia memulangkan amanah itu kembali kepada yang punya amanah. Yang mana ketika itu Allah titipkan amanah itu kepada langit dan bumi. Serta Allah titipkan amanah itu kepada gunung. Namun langit dan bumi serta gunung-gunung itu Bapak Ibu enggan, menolak, tidak sanggup menerima amanah yang Allah titipkan kepada mereka. Akan tetapi amanah itu dititipkan Allah kepada manusia. Manusialah yang sanggup memegang amanah. Pada saat amanah itu ditolak oleh langit dan bumi serta gunung-gunung. Tapi apa kata Allah? Ketika manusia itu telah menerima amanah yang Allah titipkan kepada dirinya, maka Allah beri jawaban, innahu kana zaluma jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar amatlah zalim dan bodoh, kata Allah. Amanah diambilnya dari aku, amanah dipegangnya, amanah diterimanya. Tapi mereka tidak mau menjalankan amanah itu. Karena mereka tidak tahu amanah apa yang Allah titipkan kepada dirinya. Dan amanah apa yang kita pegang itu. Amanah yang Allah titipkan kepada langit dan bumi serta gunung yang ditolaknya. Lalu diberikan amanah itu kepada manusia. Itu adalah rahasia diri zat. Rahasia diri Allah. Karena diri kita inilah waja'alulahu min ibadihi juz'an. Diri kita inilah yang dikatakan bahagia daripada dirinya. Diri kita inilah dikatakan tajalli, kenyataan daripada dirinya. Tempat memandang nyatanya zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya.